Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Subekhi atau Mas Behi di Brebes. Mas Behi menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011. Jadi pada tahun itu Mas Behi sendiri itu gabung dengan sebuah komunitas. Komunitas yang memang suka yang ngumpul tentu saja, dan salah satu kegiatan yang paling disukai Mas Behi itu adalah ziarah. Itu kayak semacam komunitas pengajian seperti itu gitu ya. Dan yaitu tadi salah satu kegiatannya itu adalah ziarah, dan ziarah itu meskipun deket-deket gitu ya, masih di lingkungan Brebes dan sekitarnya. Kadang mereka juga merambah ke daerah Tegal sini, atau mungkin ke daerah Pemalang dan ke Cirebon kayak gitu ya. Pokoknya ya Brebes dan sekitarnya, memang nggak jauh-jauh banget. Nah, ini ada satu kejadian yang Mas Behi alami di tahun 2011 tersebut, di mana waktu itu mereka lagi mengadakan acara ziarah itu ke Pemalang. Jadi ada satu situs ziarah di situ ya, nggak usah disebutkan tempatnya, pokoknya di daerah Pemalang gitu ya. Nah, rombongan pun ceritanya berangkat. Lumayan cukup banyak, ada sekitar 22 orang, laki-laki semua gitu ya, ada bapak-bapak, ada beberapa anak mudanya juga. Nah, Mas Behi itu termasuk yang golongan anak mudanya, karena Mas Behi tahun 2011 itu belum menikah. Berangkatlah mereka malam itu. Biasanya ziarahnya itu yang menyenangkan buat Mas Behi itu malam. Berangkat dari Brebes misalkan jam 8 ya, nanti waktu itu kan mau ke Pemalang. Ya sampai lokasi malam-malamnya itu sekitar jam 11 lah. Dan berangkatlah dari daerah Brebes itu kan, 22 orang rombongan gitu kan, naik beberapa mobil, memang nyewa, berangkat. Dan singkat cerita sekitar jam 11 malam itu, entah dibawa santai atau bagaimana, akhirnya mereka pun sampai di lokasi. Lokasinya tuh dingin kata Mas Behi. Dia dari Brebes biasa panas-panasan gitu ya. Brebesnya tuh deket deket Panturaknya. Di situ tuh kan daerah yang panas. Ke daerah Pemalang yang memang lokasinya itu berbukit di kaki Gunung Slamet. Nggak usah disebutin nama situsnya apa. Nah, sesampainya di sana itu dingin gitu kan. Ya seneng, tapi mereka itu udah persiapan juga. Udah bawa jaket, udah bawa sarung double dan sebagainya. Kaos kaki juga udah bawa ya waktu itu. Nah, turun dari mobil, ternyata dingin gitu kan. Mas Behi itu ini adalah pengalaman pertama melakukan ziarah ke tempat tersebut. Ya, yang dirasakan oleh Mas Behi itu pertama merinding, karena ya biasanya lokasi atau situs ziarah kayak gitu kan, kalau misal malam hari, kalau yang gede-gede banget, kalau nggak gede-gede banget ya, maksudnya kayak kalau misal kayak bangsa Wali Songo atau apa itu kan besar situsnya, mungkin di sekitarnya itu udah terang gitu kan. Nah, ini tuh enggak, jadi sekitarnya itu masih ya gelap-gelap begitu, masih kebun-kebun, hutan-hutan semacam itu. Alhasil Mas Behi sendiri sebagai orang yang penakut itu begitu turun, serem ya gitu ya. Wih, serem banget begini malam-malam. Aku kalau misal ke sini sendirian, ya aku ndak bakalan berani gitu kan. Dan akhirnya apa? Rombongan itu pun berjalan, ada pemimpinnya lah, ada ustadznya atau kiainya gitu. Itu yang bukan beliau ini yang mimpin, tapi ada ketua rombongan gitu ya. Itu yang ngatur, yuk ke sana, yuk kita jalan, yuk kita langsung ke lokasi kata si itu. Dan akhirnya mereka pun berjalan ke sana. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong dan sebagainya. Kawan-kawan yang kemarin udah sempet, kebetulan bawangnya tuh dari bawang Brebes ya, Mas Behi ini dari daerahnya Mas Behi. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Larisin, ngabisin stok juga sebelum stoknya habis.
Dan tentu saja terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah download RIM, sudah login di sana, sudah berinteraksi juga di situ, ngepost dan sebagainya. Terima kasih banyak. Ayo dibantu ngeramein, kasih tahu kawan-kawan, saudara, tetangga yang lain. Ayo pakai RIM yuk gitu ya. Ini aplikasi bikinan sendiri gitu ya. Bikinan anak negeri tentu saja. Terima kasih banyak yang udah bergabung. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Behi tadi. Nah, rombongannya Mas Behi pun menuju ke sana. Perjalanan yang lumayan cukup panjang. Mas Behi pun merapat terus di rombongan, ngambil posisi tengah, nggak mau paling belakang. Dan di depan itu juga ada orang. Jalanlah dan tibalah mereka di tempat tersebut, tempat untuk ziarah utamanya. Langsung gelar tikar dan sebagainya. Mulai berdoalah, mendoakan yang meninggal dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi pokoknya acara ritual itu selesai kurang lebih sekitar 1 jam. Sekitar jam 12 malam, dan mereka itu memang berencana ya nggak mau lama-lama juga. Setelah itu mereka akan balik lagi ke Brebes karena tujuannya cuman satu titik itu doang. Dan begitu udah selesai, rombongan kan akhirnya kembali ya. Ini udah jam 12. Oh ya, saat lagi melakukan doa-doa tersebut, doa-doa bersama itu, Mas Behi entah kenapa dia itu merasakan satu kenyamanan gitu ya. Karena ya mungkin dikelilingi orang banyak, jadinya itu ya santai, terus suasananya juga begitu hening, hawanya juga dingin. Ini kayak di mana gitu ya, aku nggak tahu. Aku biasa hidup di daerah yang bising, deket Pantura situ, banyak kendaraan, banyak orang lewat, banyak orang ngobrolnya juga kenceng-kenceng. Ini hawanya panas begitu kan. Ini aku di sesuatu tempat yang benar-benar berbeda banget. Suasananya hening, hawanya dingin. Tidak ada siapapun kecuali orang-orang yang lagi berdoa bareng, bergumam-gumam begitu gitu ya. Sampai akhirnya itu menemukan satu kenyamanan di sana. Ada sedikit ngantuk juga waktu itu. Oh, ini enak banget kalau ngantuk. Terus ditoel sama temannya. Toet gitu kan, dari sini kaget gitu kan. Jangan ngantuk katanya begitu kan. Enggak, aku enggak ngantuk. Terus udah ya kayak gitu liar gitu kan. Ngantuk sebenarnya, tapi lah aku menikmati ini gitu kan. Dan akhirnya selesailah jam 12. Sempet ada sesi ngobrol-ngobrol dulu di situ. Ya ngobrol sama, ada juru kuncinya ya di sana. Ngobrol-ngobrol lah, dijelaskan mengenai sejarahnya dan sebagainya. Dan akhirnya selesailah itu jam 12 lewat lah ya. Nah, begitu jam 12 lewat, rombongan itu mau balik lagi ke mobil ke sana. Nah, saat mau balik ke mobil, Mas Behi kan udah merasakan satu kenyamanan itu. Suasana juga udah cair. Beda banget dengan saat Mas Behi itu baru turun dari mobil. Itu tuh rasanya serem gimana gitu ya. Nah, ini tuh udah enggak, kayak udah menyesuaikan diri lah Mas Behi ya. Nah, jalanlah mereka. Saat lagi jalan, yang lain pada ngobrol, Mas Behi itu fokus nikmatin malam gitu kan, sambil jalan diem, sekali-kali nunduk, sekali-kali ke atas, sekali-kali matanya tuh mobat-mabit ke sana kemari, ngeliat kanan kiri. Tiba-tiba ada yang nepuk dari samping. Mas, sini mas sebentar mas, aku njaluk tolong mas, Mas kesini sebentar, aku minta tolong. Ada seorang bapak-bapak udah tua, mungkin usia sekitar 60-an, kurus, orangnya juga tidak terlalu tinggi, pakai peci, pakai kemeja itu garisnya tuh ke bawah. Bawahnya pakai sarung gitu kan. Mas, tolongin gitu kan. Loh, Mas Behi akhirnya apa? Dia pun nurut ke sana. Dan waktu itu sempet kepikiran mau ngajak temannya, bro gitu kan, ini minta tolong, cuman Mas Behi agak gengsi gitu ya. Enggak usah minta tolong lah, dia minta tolongnya sama aku, biar aku yang handle gitu kan. Toh aku tahu juga mereka di sana pulangnya, dan aku udah nggak takut di sini. Udah kepikiran seperti itu. Mas Behi pun akhirnya ke sana. Ya Pak, enten opo Pak? Ada apa Pak? Mas sini Mas, tolongin Mas, sini sebentar, kata si bapak itu ya. Mas Behi pun akhirnya ke situ ngikutin, jalanlah paling sekitar 15-20 meter dari barisan tersebut. Barisan itu pun udah makin jauh,
Mas Behi pun fokus di jalanan itu yang ngikutin si bapak. Nggih Pak, enten apa Pak? Mas, ini loh Mas, anakku Mas, tulungin Mas anakku. Dilihat, wih, ada seorang perempuan waktu itu pakai kerudung, lagi jongkok di sana di lantai, bukan di lantai ya, di tanah agak sedikit berbatu di situ. Pak, tolongin apa Pak? Ini anakku itu ndak mau pulang Mas, kata si bapak tadi ya. Loh, ndak mau pulang kenapa Pak? Ya ndak tahu Mas, ayo Mas, bantu diomongin gitu kan. Mau pulang, ini udah malam, rombongannya udah pada nungguin di sana. Oh, bapak rombongan juga ke sini Pak? Iya, saya rombongan. Mas Behi kan nggak ada pengalaman. Ya mungkin kalau itu anak-anak atau bagaimana, gampang, angkut aja, diangkat, lemparin masuk ke dalam mobil, selesai gitu ya. Lah ini anak perempuan, anak gadis gitu ya. Ya mungkin beberapa tahun lebih muda dari Mas Behi. Itu duduk aja begitu. Mas Behi, aduh Pak, ini gimana Pak? Saya malu loh Pak gitu kan. Yus Mas, ndak apa-apa Mas, coba dibilangin. Itu loh bapaknya, keluarganya itu udah nungguin, katanya begitu kan. Ya wis, akhirnya mbak begitu kan Mas Behi, mbak pulang Mbak, di sini tuh sepi, ndak ada siapa-siapa. Itu saudara-saudaranya udah nungguin, itu rombongannya itu udah nungguin. Nah si perempuan itu tuh ndak mau, dia tuh nangis ternyata gitu, ndak mau, aku mau pulang, aku nggak mau pulang. Loh kenapa ndak pulang? Mas Behi pun akhirnya jongkok, penasaran, cantik enggak sih anaknya begitu ya. Terus jongkok di situ, Mbak, itu kan lumayan cukup gelap di sana ya. Samar-samar yang ada yang kelihatan. Mbak pulang Mbak, kasihan loh. Di sini tuh nanti tambah malam, nanti tambah dingin, kata situ kan. Aku ndak mau Mas, aku ndak mau pulang. Loh kenapa ndak mau pulang? Nah si kakeknya tuh ngomong, si bapaknya tuh ngomong, Mas, iki anakku ya, bilangnya nyebutnya anakku ya. Iki anakku kerasukan apa piye ya Mas ya? Ya ndak tahu Pak gitu kan. Mbaknya kerasukan ya? Ditanya begitu sama Mas Behi. Enggak Mas, aku ndak kerasukan. Ya sudah pulang Mbak, kasihan itu rombongannya kan udah nungguin. Ayo pulang yuk Mbak, yuk pulang yuk Mbak. Saya juga mau pulang, saya juga ditungguin sama rombongan, katanya begitu. Aku mau pulang Mas, cuman aku ndak mau, kakiku sakit, katanya begitu kan. Loh kakinya sakit kenapa? Tadi aku keseleo di situ. Ya kakinya sempat ditunjukin seret, wih kakinya bening nyala gitu ya. Maksudnya tuh kelihatan lah warnanya tuh bersih, putih begitu ya. Nggak kayak kakinya narator bulukan begini. Nah itu seperti itu. Tuh wih kakinya sakit Mbak. Iya kakiku sakit Mas, aku nggak bisa jalan. Pak, kakinya sakit, kata si itu dengan sok tahu ya, kata Mas Behi. Kakinya itu sakit Pak, ya ndak mau pulang kesakitan. Yuk di apa kayak digendong atau apa? Mas, aku maunya gendong sampean, katanya begitu. Loh, kok gendong saya Mbak gitu? Saya ndak enak gitu kan. Mas Beginya sambil gegrek begitu kan. Oh kebeneran kalau begini. Mintanya gendong saya Pak, gimana Pak? Saya ndak enak kok Pak. Ndak apa-apa Mas, digendong aja ndak apa-apa. Begitu dapat izin dari orang tua. Duh, dapat izin terus gimana ya? Ini kesempatan ya, tapi ndak boleh. Cuman, yo kapan lagi kata Mas Behi. Kalau nolong ndak apa-apa kali ya. Tak niatin nolong wis, yang lain-lain bonus pikirnya Mas Behi. Itu pikirannya cepet gitu ya. Ya udah Mbak, kalau kayak gitu, yo ayo tak gendong. Cuman gendongnya gimana Mbak? Aku ndak biasa gendong orang, apalagi gendong perempuan. Ya ndak apa-apa Mas, aku gendong di belakang aja, kata si mbaknya itu begitu. Oh begitu, gimana Pak gitu? Ya sudah Mas, minta tolong digendong. Aku gendong ini udah kaplak begini, udah gede gitu. Ya aku ndak kuat loh Mas. Iya ya Pak ya, sampai ndak kuat ya Pak ya. Ya udah digendongin Mas. Ya wis Pak, JJ Pak. Permisi ya Mbak ya gitu. Ayo Mbak, monggo. Mas Behi pun jongkok ya posisinya. Dan si perempuan itu pun bangun. Nah begitu bangun, nemplok tuplek di punggungnya si Mas Behi. Oh Mas Behi mau megangin itu kan bawahnya itu ndak enak, soalnya itu kan bagian sensitif gitu kan. Ya si itunya cuman begini doang. Aduh Mbak, gimana ya Mbak ya? Yuk gimana Mas, kayak orang gendong aja Mas.
si perempuan itu kayak agak sedikit lompat, ngangkang kakinya ke depan begini, udah masih nih kakiku dipegangin katanya. Wah, itu dipegangin sama Mas Bogi. Oh, jadi nggak megang belakang, tapi megang tekukan ini ya, lutut ya. Akhirnya begini, digendonglah sama Mas Bogi. Berat kata Mas Bogi gitu ya. Hati-hati yo Mas ya, kata si mbaknya itu ya. Nje mbak, hati-hati mbak. Itu jalanan itu ya karena gelap itu kan nggak terlalu kelihatan. Nah si bapaknya itu juga cuman jalan di belakangnya doang gitu. Terus Pak, ininya di mana Pak rombongannya? Oh rombongannya di situ Mas, kesana aja Mas, itu yang di parkiran mobil katanya, berkata si bapak tadi. Ya sudah, Mas Bogi tahu jalannya ke situ. Akhirnya jalanlah ke sana. Asem, rombonganku dan ndak ada. Ini aku ditinggal atau enggak ya? Kata si Mas Bogi. Ya, agak sedikit takut juga. Tahu-tahu ke sana, nggak dihitung lagi, Bogi nggak ada gitu ya. Terus mereka langsung pulang ke Brebes. Aduh, aku bermalam di sini gitu ya. Repot. Akhirnya ya Mas Bogi tetap jalan ngegendong si perempuan tadi, seneng gitu ya, merasakan. Jadi punggungnya Mas Bogi itu tiba-tiba hidup, dia itu bisa meraba-raba begitu ya, punya mata, punya telinga, punya lais indra perasa lah katanya begitu. Enak ya ternyata begini ya. Apa ini tak deketin aja ya, tak jadiin istri gitu ya. Mbak orang mana ditanya gitu kan. Aku orang sini Mas, ndak jauh rumahku. Oh tadi ziarah juga Mbak. Nje Mas, suaranya juga lembut. Iya Mbak, iya Mas, aku lagi ziarah ke sini, ikut sama rombongan katanya begitu. Oh begitu. Loh Masnya dari mana? Oh saya dari Brebes Mbak. Loh jauh berarti ya Mas ya? Rombongan juga? Iya rombongan. Loh Masnya ini gendongin aku, nanti kalau ditinggal sama rombongan gimana? Dalam belah masa ditinggalin, kan biasanya kalau mau pulang itu kan suka dihitung orangnya tuh udah masuk berapa nih. Kalau misal ternyata ada yang kurang satu kan ya biasanya ditungguin Mbak, terus dicariin. Nah jalan terus ke sana, gak kerasa ngos-ngosan, padahal itu berat. Seneng kali ya, karena seneng ada yang nemplok di punggungnya itu. Mas Bogi itu jadi nyaman gitu ya, nggak kerasa yang namanya capek itu. Dan itu makin ke sana, mulai kelihatan lah rombongan rombongannya Mas Bogi di situ. Rombonganku di sana. Ini rombongan mbaknya di mana ya? Mas Bogi itu masih gendong dan waktu itu, wah itu si Bogi, teman-temannya gitu kan. Gitu kan. Ya sebentar kata Mas itu enggong jalan seperti orang memang lagi ngegendong dan berat gitu kan. Kamu kenapa? Enggak dijawab. Mbak ini mau di mana Mbak, rombongannya di mana? Itu Mas kesana lagi. Mas Bogi pun jalan ke situ ngelewatin teman-temannya. Sebentar kata Mas Bogi dengan bangganya gitu ya. Sebentar terus apa kesana ke rombongan si perempuan ini tadi. Rombongannya itu ada di situ, cuman nggak kelihatan mobilnya di mana. Ada beberapa orang. Nasi bapak itu mas nanti diturunin di situ aja. Dan akhirnya apa, dituruninlah di rombongan tersebut. Mendekat ke sana diturunin, Mas Bogi jongkok, si perempuan itu pun turun. Dan setelah itu si perempuan itu berdiri ya, udah berdiri. Mas makasih ya Mas. Nah di sana kan lagi agak sedikit terang ya. Itu kelihatan si perempuan itu tuh cantik kata Mas Bogi. Cantik. Ternyata orang Pemalang itu cantik-cantik ya kata Mas Bogi. Aku baru tahu gitu ya. Di Brebes juga cantik-cantik. Tapi di Pemalang rasanya tuh beda. Rasanya tuh sejuk. Kalau di Brebes itu panas gitu. Ya maksudnya tuh suhunya gitu. Itu kan karena di sana cantik begitu. Iya Mbak, sama-sama Mbak gitu kan. Matur nuwun ya Mas ya. Nah waktu itu dipanggil Mas Bogi, pulang. Akhirnya ada yang megang begini. Kamu lagi ngapain? Sebentar kata Mas Bogi, sebentar. Begitu nengok ke sana, rombongan itu tuh hilang, nggak ada sama sekali. Rombongannya kemana? Kamu lagi apa? Kok kemana rombongannya itu? Rombongan apa? Kata temannya begitu kan. Rombongan apa? Gak ada rombongan, kamu itu dicariin dari cepet sini. Akhirnya apa, ditarik ke situ, dibawa ke rombongannya Mas Bogi tadi di sana.
Ya ditanyain, "Hi, kamu kemana aja? Bukannya tadi itu kita bareng ya, rame-rame ya. Terus tahu-tahu kamu ngilang, ini udah lumayan cukup lama loh, ada setengah jam," katanya begitu kan. "Nyariin kamu ke sana kemari udah ada. Aku itu tadi dimintain tolong sama bapak-bapak tua. Katanya, mas ini mas, ya udah aku ke sana melipir. Pas saya tengokin ternyata anaknya. Anak perempuan itu yang tadi tak gendong gitu. Itu kakinya sakit dan nggak bisa jalan sampai nangis. Yus aku bingung. Aliaslah lumayanan lah gitu ya. Lumayan akhirnya apa tak gendong. Kesini tak anterin ke rombongan. Loh kok rombongannya tahu-tahu udah ngilang aja, cepet aja. Nah akhirnya apa? Dapatlah informasi dari teman-temannya Mas Beri. Kamu itu gendong setan, kata si temannya. Lu gendong setan gimana? Orang-orang yang biasa, maksudnya teman-temannya Mas Beki, itu nggak melihat apapun gendongannya Mas Beki. Jadi gendongannya itu nggak kelihatan. Yang terlihat itu cuman Mas Beki jalan agak sedikit membungkuk, cuman itu doang. Sementara ada orang yang ya mungkin levelnya lebih tinggi di situ, ngaku-ngaku bilangnya itu enggak kok begitu gendong kok. Gendong apa? Gendong kuntilanak katanya tuh begitu. Kuntilanak yang bener orang dia cantik kata Mas Bui. Sumpah itu bukan setan kata Mas Bui. Ya menurutmu bukan setan kata situ ya. Tapi aku bisa megang, tak pegang sini ya. Tadinya mau ke belakang, engkau salah gitu ya. Nanti salah. Ayo tak pegang kakinya gitu kan. Itu ya anget ya empuk kata Mas Bui. Itu orang bukan setan, bukan kuntilanak. Ya sudah. Yus pulang dulu, yuk pulang dulu, masuk mobil. Akhirnya Mas Behi pun dimasukkan ke mobil, pulanglah mereka di perjalanan. Nah ini yang petinggi-petingginya itu satu mobil sama Mas Behi, kayak Mas Behi itu dikawal gitu ya. Dan di situ dijelaskan, jadi begini, tadi mungkin ya cobaannya kamu dicoba dan ya mungkin kamu lulus katanya begitu kan. Itu yang bapak-bapak itu tuh nggak ada intinya begitu ya. Itu tuh penghuni situ, penghuni sini. Jadi itu tuh setan, itu bukan orang kata situ ya. Mas Begi pun masa iya, ya Mas Begi mau nggak mau percaya gitu ya. Dan ya buktinya kamu ke sana begitu nengok sebentar rombongan itu udah hilang. Iya sih memang iya. Anehnya di situ aku juga sempat mikir kayak gitu. Ya itu intinya kamu tuh ya kamu udah berbuat kebaikan gitu ya, dimintain tolong seperti itu, akhirnya digendongin. Untungnya kamu selamat, untungnya kamu nggak dibawa ke rumahnya. Dia itu orang mana ngakunya? Ya orang Pemalang, katanya cantik gitu kan. Untung kamu nggak dibawa lebih jauh lagi guys. Kalau dibawa lebih jauh lagi kita di sini bakalan, di sana itu bakalan nyampe subuh nyariin kamu, nanti nggak ketemu hilang entah dibawa kemana. Syukur kamu itu udah balik lagi. Berarti itu setan ya Mas gitu ya. Iya itu tuh setan penunggu sini lah, jin-jin penunggu sini, kadang seperti itu. Dan mungkin kamu yang lagi dapat rezekinya begitu ya. Iya Mas dapat rezeki gitu ya, cuman sayang masa kuntilanak sih Mas. Iya beneran kuntilanak katanya. Ya wis lah, semoga enggak apa-apa. Dan akhirnya alhamdulillah Mas Begi sendiri itu baik-baik saja, nggak ada sesuatu yang buruk yang terjadi apapun gitu ya. Digangguinnya pun juga bentuknya atau wujudnya untung itu nunjukinnya sesuatu yang bagus ya. Perempuan cantik sama bapaknya begitu ya, digendong pula. Itu masih ingat sampai sekarang Mas Begi rasanya gitu. Itu rasanya tuh enak banget. Dan Mas Begi juga kadang kangen-kangen, dan itu tuh lumayan cukup lama loh, sampai beberapa bulan gitu ya. Jadi malam itu boleh dibilang Mas Begi itu jatuh cinta lah sama wanita tadi. Tapi ya ndak mungkin ketemu lagi gitu ya. Dan itu memang udah diwanti-wanti, kamu kalau misal ketemu sama itu lagi, kamu nggak usah gubris ya. Tapi untungnya alhamdulillah Mas Begi itu nggak ketemu lagi. Takutnya tuh dia digodain, diikutin bagaimana. Cuman untungnya ya itu tadi. Setelah kejadian itu mungkin karena diobatin juga kali ya, didoain dan sebagainya, Mas Begi pun kembali bersih. Maksudnya udah nggak mengalami gangguan-gangguan semacam itu yang berkelanjutan gitu ya. Itu aja satu cerita dari Mas Begi di Brebes saat pengalamannya berziarah di salah satu makam di Pemalang sana.
salah satu makam yang ya lumayan cukup terkenal begitu ya, tapi situsnya ndak usah disebutkan. Terima kasih Mas Behi atas ceritanya, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu tentu saja. Dan kawan-kawan yang sudah download Trim, sudah berinteraksi di sana, terima kasih banyak atas dukungannya ya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Mungkin cerita ini tidak panjang, semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan, sampai jumpa lagi. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.